Albert Einstein adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah yang dikenal karena teorinya tentang relativitas dan kontribusinya terhadap fisika modern. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kehidupan Einstein secara mendetail, mulai dari kelahirannya hingga kematiannya, serta kejadian-kejadian menarik yang terjadi selama hidupnya. Mari kita mulai. Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Kerajaan Württemberg, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Jerman. Orang tuanya, Hermann Einstein dan Pauline Koch, adalah keturunan Yahudi non-praktisi. Keluarga ini pindah ke Munich ketika Albert berusia 1 tahun, di mana ayahnya menjalankan perusahaan elektrokimia. Masa kecil Einstein di Munich bukanlah masa yang penuh dengan kejayaan akademis. Ia lambat berbicara dan seringkali dianggap kurang berbakat oleh para gurunya. Namun, Einstein menunjukkan minat yang besar pada mekanika dan matematika sejak usia dini. Salah satu momen paling signifikan dalam hidupnya terjadi ketika dia diberi kompas saku oleh ayahnya. Pengalaman ini menanamkan rasa ingin tahu yang mendalam tentang bagaimana alam semesta bekerja. Pada tahun 1894, keluarga Einstein pindah ke Italia setelah bisnis ayahnya mengalami kesulitan keuangan. Namun, Albert yang berusia 15 tahun tetap di Munich untuk menyelesaikan sekolahnya. Tak lama kemudian, ia meninggalkan sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan menengahnya dan bergabung dengan keluarganya di Italia. Di sana, ia memutuskan untuk masuk ke sekolah Politeknik Federal Swiss. Meskipun gagal pada ujian masuk pertamanya, Einstein akhirnya diterima setelah mempersiapkan diri lebih baik pada ujian kedua. Ia mulai kuliah di ETH Zurich pada tahun 1896, di mana ia bertemu dengan banyak teman yang berbakat dan calon istrinya, yaitu Milepa Maric. Einstein lulus pada tahun 1900 dengan gelar diploma dalam bidang matematika dan fisika. Setelah lulus, Einstein mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan tetap sebagai ilmuwan. Selama 2 tahun, ia bekerja sebagai guru sementara dan pengajar private, sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten pemeriksa di kantor paten Swiss di Bern pada tahun 1902. Pekerjaan ini memberikan Einstein waktu untuk mengeksplorasi ide-ide ilmiahnya sendiri, yang kemudian menghasilkan beberapa publikasi penting. Tahun 1905 sering disebut sebagai Annus Mirabilis, atau tahun keajaiban bagi Einstein. Pada tahun ini, Einstein menerbitkan 4 makalah terobosan dalam jurnal Annalen der Physik yang mengubah wajah fisika modern. Salah satu makalah tersebut adalah tentang efek kotor listrik, yang kemudian memberinya hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Namun, yang paling terkenal adalah makalahnya tentang relativitas khusus, di mana ia memperkenalkan persamaan terkenal E sama dengan mc kuadrat. Relativitas khusus memperkenalkan konsep bahwa hukum fisika adalah sama untuk semua pengamat yang bergerak pada kecepatan konstan relatif satu sama lain, dan bahwa kecepatan cahaya adalah konstan dalam ruang hampa, terlepas dari kecepatan pengamat atau sumber cahaya. Teori ini mengguncang fondasi fisika klasik dan menentang pandangan konvensional tentang ruang dan waktu. Setelah kesuksesan relativitas khusus, Einstein mulai bekerja pada teori yang lebih komprehensif yang dikenal sebagai relativitas umum. Pada tahun 1915, setelah hampir 1 dekade penelitian, ia akhirnya berhasil memformulasikan teori ini. Relativitas umum memperluas relativitas khusus untuk memasukkan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Teori relativitas umum segera mendapatkan pengakuan internasional, terutama setelah ekspedisi yang dipimpin oleh Sir Arthur Eddington pada tahun 1919 yang berhasil mengamati pembengkokan cahaya bintang oleh gravitasi matahari selama gerhana matahari total, seperti yang diprediksi oleh teori Einstein. Ini membuat Einstein menjadi figur publik global dan simbol kecerdasan manusia. Ketika Perang Dunia I pecah, Einstein adalah seorang pasifis yang vokal dan menolak keras perang. Namun, setelah Perang Dunia I berakhir dan situasi politik di Jerman menjadi semakin tidak stabil, Einstein yang berdarah Yahudi menghadapi tekanan yang semakin besar dari gerakan anti-Semit yang berkembang. Pada tahun 1933, ketika Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan,
Einstein memutuskan untuk meninggalkan Jerman dan menerima posisi di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Di Amerika, Einstein terus bekerja pada berbagai proyek ilmiah dan sosial, termasuk usaha-usaha untuk mempromosikan perdamaian dan hak-hak sipil. Selama bertahun-tahun terakhir hidupnya, Einstein memainkan peran penting dalam pengembangan senjata nuklir, meskipun dia sendiri adalah seorang pasifis. Pada tahun 1939, Einstein bersama fisikawan Leo Szilard menulis surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt memperingatkan bahwa Nazi Jerman mungkin sedang mengembangkan senjata nuklir dan menyarankan agar Amerika Serikat memulai penelitian serupa. Surat ini membantu mendorong dimulainya proyek Manhattan yang kemudian menghasilkan bom atom pertama. Namun, setelah melihat dampak mengerikan dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Einstein menjadi salah satu suara yang paling vokal dalam menyerukan pelarangan senjata nuklir. Ia berargumen bahwa umat manusia harus bekerja sama untuk menghindari kehancuran total. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Einstein terus bekerja pada teori medan terpadu yang bertujuan untuk menyatukan gaya gravitasi dan elektromagnetik dalam satu kerangka teori. Meskipun ia tidak berhasil menyelesaikan teori ini, usahanya telah menginspirasi banyak ilmuwan setelahnya. Einstein meninggal pada tanggal 18 April 1955 di Princeton, New Jersey, akibat pecahnya aneurisma aorta. Sesuai dengan keinginannya, otaknya diambil untuk penelitian ilmiah setelah kematiannya, dan tubuhnya dikremasi tanpa upacara besar-besaran. Kepergian Einstein meninggalkan duka mendalam bagi komunitas ilmiah dan dunia secara keseluruhan. Namun, warisannya terus hidup melalui karya-karyanya yang revolusioner dan pengaruhnya yang tak terbantahkan dalam berbagai bidang. Meskipun ia dikenal luas karena kontribusinya dalam dunia sains, kehidupan pribadi Einstein juga penuh dengan cerita dan dinamika yang menarik. Einstein menikah 2 kali sepanjang hidupnya. Pernikahan pertamanya adalah dengan Mileva Maric, seorang fisikawan Serbia yang juga merupakan teman sekelasnya di ETH Zurich. Mereka menikah pada tahun 1903 dan memiliki 3 anak, yaitu Lisa, Hans Albert, dan Edward. Pernikahan mereka mengalami banyak tantangan, terutama karena dedikasi Einstein terhadap pekerjaannya dan perbedaan pandangan antara keduanya. Mereka akhirnya bercerai pada tahun 1919. Pada tahun yang sama, Einstein menikah dengan Elsa Lowenthal yang merupakan sepupunya sendiri. Elsa memainkan peran penting dalam kehidupan Einstein, mendukungnya dalam karir dan kehidupan sehari-hari hingga Elsa meninggal pada tahun 1936. Selain hubungan pernikahannya, Einstein juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan anak-anaknya, meskipun hubungan tersebut tidak selalu mulus. Anak tertuanya, Hans Albert, mengikuti jejak ayahnya dan menjadi seorang insinyur terkemuka di bidang hidrolika. Sementara itu, Edward, anak keduanya, mengalami gangguan mental dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di institusi perawatan. Einstein sering menulis surat dan mengunjungi anak-anaknya ketika memungkinkan, menunjukkan sisi lembut dan pedulinya sebagai seorang ayah. Einstein juga dikenal sebagai individu yang santai dan humoris. Ia menikmati bermain musik, terutama biola, dan sering berpartisipasi dalam konser amatir bersama teman-temannya. Musik baginya adalah sumber kenyamanan dan inspirasi, serta cara untuk melarikan diri dari tekanan pekerjaan ilmiah yang intens. Einstein tidak hanya terlibat dalam dunia sains, tetapi juga aktif dalam isu-isu sosial dan politik pada masanya. Ia dikenal sebagai seorang humanis dan pasifis yang vokal, sering menyuarakan pendapatnya tentang perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Selama Perang Dunia I, Einstein menantang keras perang dan militarisme, menandatangani berbagai petisi dan menulis esai yang menyerukan perdamaian dan resolusi konflik melalui dialog. Sikap ini membuatnya sering dikritik dan diserang oleh kaum nasionalis, tetapi Einstein tetap teguh pada keyakinannya. Setelah Perang Dunia II dan penggunaan atom di Hiroshima dan Nagasaki, Einstein menjadi salah satu pendukung utama pelucutan senjata nuklir dan kontrol internasional terhadap energi nuklir. Ia percaya bahwa keberadaan senjata nuklir mengancam kelangsungan hidup manusia dan menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk mencegah bencana nuklir di masa depan. Einstein juga berkomitmen terhadap perjuangan melawan rasisme dan diskriminasi.
Selama tinggal di Amerika Serikat, ia secara terbuka mendukung gerakan hak-hak sipil dan menjalin persahabatan dengan tokoh-tokoh seperti Paul Robeson dan W.E.B. Du Bois. Einstein menggunakan ketenarannya untuk mengadvokasi kesetaraan dan keadilan sosial, menulis artikel dan memberikan pidato yang mengecam diskriminasi rasial dan ketidakadilan. Warisan Einstein dalam dunia sains tidak dapat disangkal. Teori-teorinya tentang relativitas khusus dan umum telah menjadi dasar bagi banyak kemajuan dalam fisika modern, termasuk pemahaman kita tentang lubang hitam, kosmologi, dan teknologi GPS yang digunakan sehari-hari. Efek fotoelektriknya membuka jalan bagi perkembangan mekanika kuantum dan teknologi laser, yang memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, mulai dari kedokteran hingga telekomunikasi. Selain kontribusi ilmiahnya, Einstein juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam budaya populer. Gambar dirinya dengan rambut acak-acakan dan ekspresi ceria telah menjadi simbol kecerdasan dan kreativitas. Kutipan-kutipannya yang bijak dan inspiratif sering digunakan dalam berbagai konteks, menekankan pentingnya imajinasi, keingintahuan, dan keberanian intelektual. Einstein juga menginspirasi banyak karya seni, sastra, dan film. Kisah hidupnya yang penuh dengan tantangan dan pencapaian telah diadaptasi dalam berbagai bentuk, dari biografi hingga film dokumenter dan drama. Karakternya yang unik dan pemikirannya yang revolusioner terus memikat imajinasi orang-orang di seluruh dunia, menjadikannya salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah modern. Kehidupan dan karya Einstein menawarkan banyak pelajaran berharga bagi umat manusia. Dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan menunjukkan pentingnya keingintahuan dan pencarian kebenaran tanpa henti. Keberaniannya untuk menantang paradigma yang ada dan berpikir di luar batas konvensional mengajarkan kita tentang nilai inovasi dan kreativitas. Sikap humanis dan komitmennya terhadap keadilan sosial menyoroti tanggung jawab moral yang harus diemban oleh setiap individu, terutama mereka yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Einstein menunjukkan bahwa sains dan etika harus berjalan beriringan, dan bahwa pengetahuan harus digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Albert Einstein adalah lebih dari sekedar seorang ilmuwan brilian. Ia adalah simbol dari potensi manusia untuk memahami alam semesta dan mendorong batas-batas pengetahuan. Melalui dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan, komitmennya terhadap perdamaian dan keadilan, serta semangatnya yang tak pernah padam untuk belajar dan bertanya, Einstein telah meninggalkan warisan yang akan terus menginspirasi generasi mendatang. Kisah hidupnya mengingatkan kita tentang kekuatan pemikiran bebas dan pentingnya mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada. Dalam dunia yang terus berubah dan menghadapi tantangan baru, semangat dan warisan Einstein tetap relevan, mengajak kita untuk terus bereksplorasi, berinovasi, dan bekerja menuju dunia yang lebih baik dan adil bagi semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.